Jawaban tegas Kapolri soal tragedi KM50 Laskar FPI. Keterangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab menarik dicermati. Ia mengatakan peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM50 pada 7 Desember 2020 itu akan diproses kembali jika ada bukti baru atau novum. Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50 karena yang menyitanya adalah orang Bapak. Yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM50. Kalau menurut saya sih kesamaannya adalah pada awal ini semua orang terlibat, ya, by design, ya. Tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM50 adalah non-Muslim Batak lagi misalnya. Kan lama Pak prosesnya, ya, maka akan ada otopsi berulang-ulang, semakin terbuka. Nah kasus terbuka karena kultur inilah yang membuat skenario ini jadi kebablasan dan tidak sempurna, kebongkar semua. Tapi yang jelas KM50 itu belum mendapatkan keadilan karena prosesnya yang gelap, transparan, abal-abal, banyak kejanggalan, kan begitu. Kalau ada hubungan syukur, misalnya hubungannya terkait dengan Ferdi Sambo dan ajudannya atau beberapa orang yang terlibat, kalau tidak ada hubungannya nggak ada masalah juga. Tidak harus ada kaitannya. Ayo, kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan, kan begitu. Inna malu biniat, kembalikan niatnya masing-masing lah seperti itu. Saya yakin mereka juga nggak kalah pintar sama kita kok. Itu kan sekolah juga tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, ntar jadi bodoh beneran maksud saya. Jangan kayak gitu kan. Tragedi kematian Laskar FPI di Tol Cikampek KM50 kembali dibahas. Publik curiga kasus itu mirip seperti skenario yang dilakukan Irjen Pol Ferdi Sambo hingga akhirnya terbongkar. Dalam kasus KM50, CCTV di lokasi kejadian juga rusak menurut polisi. Kecurigaan itu dibahas dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu 24 Agustus lalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa, yang menyinggung kasus tersebut. Dia mempersoalkan citra Polri usai kasus Ferdi Sambo, termasuk kejadian hukum yang sudah lalu menjadi diragukan proses penyelidikannya, misalnya penembakan Laskar FPI di KM50. Mendapat pertanyaan tersebut, Kapolri menegaskan terkait kasus penembakan Laskar FPI di KM50 saat ini sudah berproses di pengadilan. Sehingga tentunya Polri, kata Sigit, menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, dia menjamin Polri akan memproses. Mengingat kasus KM50, dua terdakwa kasus unlawful killing Laskar Front Pembela Islam menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 18 Oktober. Persidangan digelar secara terpisah. Majelis Hakim PN Jaksel mendengarkan dakwaan atas nama terdalam dakwaan. Jaksa membacakan kronologi peristiwa ini. Bermula saat terdakwa bersama 6 rekannya mendapatkan perintah untuk mengawasi simpatisan Rizik Syihab menyusul adanya informasi rencana pendukung mantan pemimpin Front Pembela Islam itu menggelar aksi di Mapolda Metro Jaya pada 7 Desember 2020. Jaksa mengungkapkan pemantauan dilakukan pada Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Bribtu Fikri Ramadan dan rekan-rekannya berangkat ke lokasi menggunakan 3 kendaraan, salah satu kendaraan yakni Toyota Avanza Silver. Jaksa menguraikan Bribtu Fikri Ramadan dan rekan-rekan kemudian membuntuti mobil rombongan Rizik Syihab yang terlihat keluar dari perumahan Denatur Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor. Ada 10 unit mobil, 9 unit mobil menuju ke Jakarta dan 1 lagi ke arah Bogor.
Jaksa menerangkan mobil yang ditumpangi terdakwa dan rekan-rekan ketika sedang melakukan pemantauan dihalang-halangi oleh dua mobil yang diduga berisi rombongan simpatisan Rizik. Kejadian itu di pintu keluar tol Karawang Timur pada Senin 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.05 WIB. Jaksa menjelaskan salah satu mobil rombongan simpatisan Rizik Syihab bahkan menyerempet dan menyenggol bumper sebelah kanan setiba di Jalan Internasional Kabupaten Karawang sehingga aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Jaksa menguraikan tiba-tiba muncul kendaraan Chevrolet Spin abu-abu. Kendaraan itu memepet dan memberhentikan mobil terdakwa dan rekan-rekannya. Kedua mobil milik simpatisan Rizik Syihab itu kemudian berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan Internasional. Jaksa menyebut penumpang dan pengemudi yang berada di kendaraan Chevrolet Spin abu-abu turun sambil membawa senjata tajam. Jaksa mengatakan salah seorang diantaranya menghampiri mobil yang ditumpangi terdakwa lalu melakukan penyerangan secara membabi buta. Jaksa menerangkan Bribka Faisal Kasbi Alaiya lantas memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi brutal keempat anggota FPI itu. Jaksa menerangkan keempat anggota FPI lari ke arah kendaraan Chevrolet Spin abu-abu. Ada dua anggota FPI yang turun dari mobil itu. Salah seorang diantaranya menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikemudikan Bribka Faisal Kasbi Alaiya. Jaksa menyebut 3 kali tembakan yang menyebabkan ada lubang pada kaca depan Avanza yang dikendarai Bribka Faisal Kasbi Alaiya. Jaksa menerangkan Faisal Kasbi Alaiya turun untuk membalas tembakan secara terarah dan terukur. Adapun peluru mengenai anggota FPI bernama Faiz Ahmad Syukur pada bagian lengan kiri dan Andi Oktiawan pada punggung sisi kiri. Jaksa menerangkan kedua anggota FPI kembali masuk ke dalam mobil Chevrolet Spin abu-abu dan melarikan diri. Bribka Faisal Kasbi Alaiya yang mengendarai Avanza Silver mengejar dan berusaha menyalip mobil Chevrolet Spin warna abu-abu dari sebelah kiri. Namun pada saat itu, anggota FPI yang duduk di depan membuka kaca mobil dan mendorongkan senjata api ke arah mobil yang ditumpangi terdakwa. Seketika Bribka Faisal yang mengendarai mobil melawan dengan menembak beberapa kali ke arah ban mobil sehingga mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes. Demikian juga dengan Ibda Elwira Priyadi. Ia juga melepaskan peluru secara terarah dan mematikan menggunakan ke penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin abu-abu milik anggota FPI. Jaksa menerangkan Bribka Faisal Kasbi Alaiya kembali mengejar mobil anggota FPI Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat kedua posisi mobil sejajar, giliran Ibda Muhammad Yusmin Ohorela yang melakukan penembakan menggunakan senjata milik Bribka Faisal. Jaksa menerangkan mobil Chevrolet Spin abu-abu terus melaju sampai ke arah Karawang Timur. Jaksa mengungkapkan terdakwa dan rekan-rekannya sempat kehilangan jejak lantaran mobil Chevrolet Spin abu-abu terhalang oleh mobil truk yang ada di depan mereka. Jaksa menerangkan tak lama kemudian sewaktu melintas di rest area KM50, Ibda Muhammad Yusmin Ohorela melihat mobil Chevrolet Spin abu-abu milik anggota FPI menabrak pembatas jalan dan menabrak mobil sedan yang sedang parkir di rest area. Jaksa menuturkan Bribka Faisal Kasbi Alaiya lantas menebikkan mobil yang dikendarainya dan berlari menghampiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu milik anggota FPI. Terdakwa Ibda Muhammad Yusmin Ohorela dan Ibda Elwira Pradi meminta para penumpang yang ada di dalam mobil turun dan tiarap di belakang mobil Chevrolet Spin abu-abu. Jaksa menyebut Bribka Faisal Kasbi Alaiya menggeledah badan terhadap 4 orang anggota FPI yang ditemukan 4 unit telepon seluler, sedangkan Ibda Elwira Priyadi Z melakukan penggeledahan dari sisi kanan mobil anggota FPI. Sementara terdakwa sendiri melakukan penggeledahan dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan ditemukan 1 orang laki-laki dengan menggunakan baju merah yang tergeletak jok depan samping sopir dan 1 orang laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri sedang tergeletak. Keduanya ternyata sudah meninggal.